Lisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Socotra Island. Satu kata untuk mendeskripsikan pulau ini yaitu misteri. Dari pemandangannya yang khas seperti berada di luar angkasa, juga beragam keunikan di dalamnya, pulau ini mendapat julukan The Galapagos of the Middle East. Katanya, di sini juga tempat Dajjal dan alien tinggal. Masa sih? Biar gak penasaran, ayo kita cari tahu. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Sudah? Oke, let's go! Socotra atau dalam bahasa Arab Sukutro merupakan bagian dari negara Yaman, yaitu kepulauan kecil di Samudra Hindia dengan luas sekitar 1.400 mil persegi. Terletak 80 km sebelah timur dari Tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Pulau Socotra memiliki pegunungan Hajir dengan ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, dengan dataran pantai yang sempit di utara dan dataran yang lebih luas di selatan. Juga merupakan puncak tertinggi di pulau ini. Di barat daya dan barat terdapat pulau-pulau kecil, yaitu Samhah dan Darzah, yang disebut Al-Ikhwan dan Abdul Al-Quri yang semuanya juga milik Yaman. Pulau ini sudah lama menjadi bagian kegubernuran Aden, namun pada tahun 2004 masuk ke gubernuran Hadramaut. Meskipun Socotra milik Yaman, namun pada tahun 2018 pulau ini diambil alih oleh Uni Emirat Arab. Nama Socotra sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta, yakni Subdara Dwipa, artinya pulau kebahagiaan. Pada tahun 1511 pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra. 456 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 November 1967, Pulau Socotra menjadi bagian dari Republik Rakyat Yaman Selatan yang pada saat ini telah berubah menjadi Republik Yaman. Meski terlihat kecil, pulau ini penduduknya kurang lebih 40.000 jiwa. Rata-rata mereka berkulit agak hitam dibandingkan orang Arab pada umumnya. Bahasa asli pulau ini ialah bahasa Sokotri. Sokotri adalah salah satu dari 6 bahasa yang membentuk kelompok yang disebut Modern South Arabian Languages. Bahasa tambahan ini meliputi Mehri, Shehri, Batri, Harzusi, dan Hobyo. Semua dituturkan di berbagai wilayah Arab Selatan. Namun bahasa Sokotri ini terancam punah, karena banyak dari mereka menganggap bahasa ini tidak begitu penting untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang penduduknya menggunakan bahasa Arab. Tapi ada juga masyarakatnya berbicara dengan bahasa sendiri, yaitu Semitic language dengan beragam dialek. Menurut sejarah, penduduk Pulau Socotra telah memeluk Kristen sejak tahun 52 setelah Masehi. Pada abad 10, ahli geografi Arab Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani menyebut bahwa pada masanya penduduk Socotra mayoritas memeluk agama Kristen. Mereka juga telah mempraktekkan ritual sihir kuno. Agama Islam mulai menjadi agama mereka pada abad ke-15. Dan pada abad ke-17, agama Kristen mulai menghilang dari pulau itu. Lalu, apa mata pencahariannya? Penduduknya dibagi ke dalam dua, yakni masyarakat pedalaman pegunungan dan masyarakat pesisir pantai. Masyarakat pedalaman pegunungan mencari nafkah dengan bertani, memelihara hewan ternak, juga membudidayakan kurma. Sedangkan masyarakat pesisir pantai bekerja sebagai nelayan. Dalam hal jual beli pun mereka tidak menggunakan uang, melainkan dengan cara barter. Masyarakat Socotra akan bertukar hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari, kecuali mereka yang ada di Hadibu. Hadibu sendiri terletak di timur Pulau Socotra. Di sini penduduknya lebih modern, dengan adanya kedai-kedai makanan bagi wisatawan yang datang, dan uang Yaman menjadi alat tukar yang sah di sini. Jumlah penduduk di Hadibu hanya terdiri dari 8.000 jiwa. Sedikit sekali dari jumlah keseluruhan penduduk pulau yang ada di sini. Sampai sekarang penduduk Pulau Socotra masih menjadi misteri,
karena kehidupan mereka yang terisolasi dari masyarakat modern. Mereka sangat memperjuangkan tradisi serta adat istiadat mereka. Sebuah film dokumenter yang disutradarai dan diproduksi oleh Carlos Cardelus memperlihatkan kehidupan masyarakat lokal yang tidak pernah berhenti melestarikan alam serta kehidupan di pulau itu. Iklim di pulau ini dapat dikategorikan sebagai iklim Köppen, dengan suhu tahunan rata-rata di atas 25 derajat Celcius, dengan total hanya 193 mm curah hujan tahunan ringan, tetapi cukup tersebar sepanjang tahun. Curah hujan total di pegunungan rata-rata sebanyak 800 mm per tahun, dan dapat rata-rata lebih dari 250 mm per bulan dari bulan Oktober sampai Desember selama monsun timur laut. Musim muson barat daya dari bulan Juni sampai September membawa angin kencang dan laut lepas. Pulau ini juga menjadi habitat bagi ribuan makhluk unik yang tidak dapat dijumpai di tempat manapun di dunia ini. Di sana terdapat setidaknya 825 spesies tumbuhan langka dan lebih dari sepertiga di antaranya adalah endemik. Juga keunikan faunanya. Terdapat 1142 spesies endemik, di antaranya adalah 95% spesies siput khas Socotra dan menjadi habitat bagi 730 jenis ikan, 44 jenis burung, 253 jenis terumbu karang, dan juga 300 jenis kepiting. Beberapa flora yang terkenal unik adalah Dracena cinnabari. Dracena cinnabari adalah flora unik yang berasal dari era Mesozoikum dan menjadi salah satu ekosistem tertua di bumi. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai dragon blood tree, karena pohon ini memiliki getah merah seperti darah jika disayat. Penduduk Socotra masih menggunakannya sebagai obat mujarab untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti obat peradangan dan antiseptik meskipun belum terbukti secara medis. Getah ini akan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa digunakan sebagai obat atau pewarna. Di negara barat digunakan sebagai pernis merah untuk mewarnai biola. Pohon ini memiliki bentuk payung yang unik, yang dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian antara 6-9 meter. Ada banyak sekali Dracena cinnabari di pulau ini yang telah ada di sini sejak zaman dinosaurus. Dracena cinnabari yang ada di Socotra telah berumur ratusan tahun, tetapi sayangnya tidak ada populasi baru yang tumbuh. Tumbuhan ini pertama kali dideskripsikan oleh Isaac Bailey Balfour pada tahun 1882. Lambang miniatur pohon ini digunakan oleh Windows sebagai network icon. Adenium obesum var. Socotranum. Tumbuhan unik ini memiliki batang besar berbentuk kerucut dengan diameter hingga 2,4 meter dan dapat tumbuh setinggi 3,5 meter. Banyak yang menyebut bahwa tanaman ini seperti versi mini dari pohon baobab. Beberapa tumbuh menjadi pohon tinggi, sementara beberapa tumbuh sebagai pohon dengan batang besar. Boswellia sacra. Boswellia sacra atau pohon olibanum adalah spesies langka yang tingginya mencapai antara 2 hingga 8 meter. Ciri unik dari pohon ini adalah mampu menghasilkan getah berbau harum. Selain memiliki wangi yang menyenangkan, getah dari Boswellia sacra secara tradisional dianggap sebagai obat universal dan digunakan oleh tabib di masa lalu karena kualitas antiseptiknya. Ini juga digunakan oleh orang Mesir untuk mumifikasi. Commiphora ornifolio. Memiliki ciri khas bentuknya bengkok, kulitnya berwarna abu-abu yang mudah dikupas dan dapat tumbuh hingga setinggi 8 meter. Selain itu, daun dari tanaman ini memiliki warna hijau tua dan bunga yang tidak mencolok. Tanaman ini dapat ditemukan terutama di daerah semak dan di antara pohon-pohon yang tumbuh di daerah 0 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Saat dipotong, pohon ini menghasilkan tetesan damar dengan bau yang wangi. Dendrosychia socotranus. Ini adalah pohon mentimunnya Socotra. Memiliki batang bulat dan mahkota kecil, daunnya hampir bulat ditutupi dengan bulu halus. Sedikit bergigi serta dapat tumbuh setinggi 3 meter. Tanaman ini juga menghasilkan bunga saat berumur 5 tahun. Dan berikut adalah fauna unik di Socotra.
Blue baboon tarantula. Tarantula babon biru adalah invertebrata unik asli tempat ini. Keunikan dari tarantula ini terletak pada warnanya yang indah dan kombinasi warna putih, abu-abu, dan biru yang menakjubkan. Ukuran hewan itu sangat besar, hingga 10-12 cm. Selain itu, mereka cenderung berada jauh di dalam tanah dan memiliki mangsa utama yaitu serangga. Socoteran kameleon. Bunglon Socotra merupakan reptil yang sangat unik. Warnanya beragam dan polanya menarik perhatian para pencinta bunglon. Reptil ini mengeluarkan suara keras saat terancam. Namun, karena kerusakan lingkungan dan menyusutnya habitat hewan, bunglon Socotra termasuk dalam kategori terancam punah. Egyptian vulture. Burung eksotik ini ditemukan di Pulau Socotra, yang juga ditemukan dari India hingga ujung timur Afrika. Ukuran panjangnya bisa mencapai 58-70 cm, dengan lebar sayap 155-170 cm. Umur mereka sangat panjang, mencapai 37 tahun. Sementara, makanan utamanya adalah bangkai, reptil, dan berbagai mamalia kecil. Namun karena perburuan, keracunan yang tidak disengaja atau terbentur kabel, burung ini secara bertahap menurun. Dan burung ini tergolong berbahaya. Dan masih banyak lagi flora dan fauna endemik di pulau ini. Sebagian ilmuwan berpendapat, flora dan fauna di pulau ini merupakan spesies yang hidup di masa lampau dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Karena letak pulau yang terasing dari dunia luar dan karakteristik iklimnya yang unik, flora dan fauna ini masih bertahan hidup hingga saat ini. Faktor utama yang sangat membedakan Socotra dari tempat lain di bumi dipengaruhi oleh proses pergeseran benua pada masa kuno. Sekitar 250 juta tahun lalu, ketika semua daratan utama di planet ini masih bergabung, dan sebagian besar makhluk hidup berkeliaran dengan bebas dari satu daerah ke daerah lain, Socotra sudah terpisah sebagai pulau yang mandiri. Pun telah sejak dahulu kala, Socotra menjadi tempat berkembang biaknya burung, tanaman, dan hewan. Isolasi selama inilah yang memastikan evolusi apapun yang dijalani flora dan fauna di Socotra tidak pernah menyebar ke daratan lain. Pulau Socotra termasuk kawasan yang sangat dilindungi. Pada Juli 2008 silam, pulau ini telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. UNESCO turut memberikan perlindungan lingkungan di pulau ini. Tidak ada satu bangunan beton pun berdiri di sana. Jadi, jika kamu berkesempatan datang ke Socotra, jangan ngarepin ada hotel atau minimarket, meskipun potensi wisatanya sangat besar. Pulau ini juga dipenuhi dengan sejumlah ngarai yang menakjubkan. Terdapat sungai mengalir nan jernih, pantai pasir putih membentang luas, hingga desa tradisional yang menawan menambah daya tarik pulau ini. Tak sedikit yang beranggapan bahwa Dajjal berdiam di pulau ini. Socotra sering disebut pulau bersembunyi Dajjal. Media-media barat menyebutnya sebagai pulau alien di bumi. Pendapat ini gak mengherankan, karena Socotra menjadi habitat bagi hewan dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat lain, seperti yang sudah dibahas tadi. Alasan lain kenapa Socotra dicurigai tempat Dajjal bersembunyi, karena mirip dengan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang pergi ke laut dengan menaiki kapal. Lalu mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari setelah sebulan terombang-ambing di tengah samudera luas karena terseret ombak besar. Dan menurut banyak orang, Pulau Socotra lah yang dimaksud. Pulau itu tak berpenghuni dan mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga sulit membedakan mana duburnya, mana kepalanya. Binatang ini bernama Al-Jassasah. Terjadilah tanya jawab antara kelompok pemuda dengan binatang itu. Al-Jassasah pun mengarahkan mereka ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu dan bertemulah dengan seorang pria yang sangat besar dan tegap. Artinya, mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangannya sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Dan setelah mereka berinteraksi, saling tanya jawab, akhirnya pria raksasa itu menyebut bahwa dirinya adalah Dajjal.
Kisah ini disampaikan oleh Tamim Ad-Dari yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam. Di mana Tamim Ad-Dari ini adalah salah satu dari kelompok pemuda tadi. Wallahu alam. Apakah benar yang dimaksud hadis itu adalah Pulau Sokotra? Sampai sekarang masih belum ada yang benar-benar bisa memastikannya. Itulah pembahasan menarik tentang Pulau Sokotra, mulai dari sejarah dan segala keunikan di dalamnya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar bisa konsisten memberikan informasi menarik untuk kalian semua. Next bahas apa lagi ya? Komentar dong!